kasus kopi sianida oleh terdakwa Jessica Wongso hingga kini masih terus diperbincangkan publik. Munculnya fakta-fakta baru meski persidangan telah usai membuat tanda tanya besar warganet atau yang kerap disebut sebagai netizen kian meluas. Seperti salah satunya adalah pakar telematika Abimanyu Wahyu Hidayat yang menyatakan fakta bahwa CCTV Cafe Olivier diduga bisa saja telah direkayasa. Belum lagi pengacara fenomenal yang menangani kasus Brigadir J ikut angkat bicara soal kasus Jessica. Lagi, para saksi ahli yang dianggap melakukan banyak blunder dan banyak menyebut nama baru dalam beberapa podcast mereka. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini seolah-olah muncul kembali ke permukaan? Siapa saja nama-nama baru yang terlibat dalam kasus ini? This is the true story of it. Abimanyu Wahyu Hidayat menyampaikan, banyak kejanggalan pada CCTV Cafe Olivier yang memperlihatkan Jessica Wongso seolah tengah meracuni Mirna saat itu. Dalam podcast bergengsi Nginfus bareng Dr. Richard Lee, beliau mengungkapkan ia telah mengetahui beberapa hal tentang CCTV yang benar-benar menjadi misteri besar dalam kasus pembunuhan ini. Ya karena kita berbicara di sini konteksnya CCTV. Iya. Ya, kalau kita bicara hakim, artinya kan hakim memutuskan secara sah dan meyakinkan Jessica bersalah. Ya. Bahkan ketika banding 20 tahun lagi, naik lagi 20 tahun lagi, PK 20 tahun lagi, artinya amat sangat yakin sekali ya. Dan salah satu dasarnya kalau saya melihat ya, salah satu dasarnya adalah CCTV dan cangkir. Benar ya? Iya. CCTV dan cangkir. Permasalahannya di sini apakah CCTV itu kan dipercaya sekali oleh hakim. Apakah CCTV itu alat bukti yang sangat bisa dipercaya? Abah? Kita ngomongin CCTV-nya. Iya. Ya, CCTV-nya sangat bisa dipercaya. CCTV amat sangat bisa dipercaya. CCTV. Kita ngomong CCTV in general. Ya, karena bisa dipercaya. Keputusan hakim sangat amat benar dan sangat amat adil. Kita percaya gitu karena dia akan disumpah. Iya, kan ada menjabat juga disumpah. Teorinya. Iya, saya jadi teorinya hakim itu sangat adil. Jabatan. Teorinya CCTV itu bisa dipercaya. Karena ini ada kamera, saya juga mesti positive thinking ceritanya bahwa kita bisa harusnya dia teorinya kayak gitu, dia disumpah, dia juga akan bijak ngelihatnya semua masukan. Tetapi ingat, hakim memberikan keputusan itu adalah berdasarkan CCTV yang masuk, bukan yang diselidiki oleh si hakimnya itu sendiri. Iya dah. Hakim dapatnya yang hasil udah diperiksa oleh digital forensik. Ya, digital forensik memeriksa hasil apa yang diambil oleh si penyelidik. Ya, penyelidik yang ngambil gitu. Penyelidik dapatnya dari lapangan. Ya, dia bisa mengambil sendiri itu ke kontennya dan kemudian dia sita misalnya. Itu kemudian diajukan kepada digital forensik. Jadi urutannya seperti itu, sehingga nanti apa yang dinilai hakim adalah yang sudah dipercaya juga sama hakim kan, penyelidiknya udah dapatnya secara proper and so on gitu loh. Rangkaian rantai ini panjang. Nah, semakin panjang selalu semakin rentan terjadinya keputusan maksudnya dalam arti putusan ada some kind of cut of process yang dimana bagian dari proses tersebut bisa salah dalam menganalisa, bisa disalahgunakan atau bisa nyalahin aturan dan segala urusan salah. Masa sih seperti itu? Itu kan pihak-pihak yang kompeten di bidangnya semua. Hakim adalah orang yang kompeten di bidangnya. Ya, balik lagi digital forensik kan, orang forensik kan adalah orang yang kompeten dan disumpah juga di bidang dia. Yang menyambil adalah pihak penyidik yang juga disumpah di bidangnya juga. Benar kan? Iya. Harusnya semuanya dari hulu ke hilir bagus dong harusnya. Iya, harusnya gitu demi menegakkan keadilan. Kita bicara sekarang normalnya. Penyelidik masuk, dia ngelihat, ini ada CCTV di sini, tahan di VR, jangan rekam lagi, tidak ada yang boleh masuk di VR, kita ambil di VR-nya. Di VR digital video recorder yang jadi sentranya, semua masuk ke dalam sana. Ya, kemudian dia masuk di situ, dia pastikan ada rekaman di situ. Duduk di VR, liatin, tampilkan di sini yang saya mau lihat CCTV, ngadap sini. Sekarang live, mana gambarannya? Yang ini kan gitu ya, dikasih tahu, dia catat semua. Ceritanya kalau yang bener nih, gitu kan, kayak detektif Conan lah di film-film gitu. Dia udah lihat semua dapat. Setelah udah dapat, saya minta rekaman per tanggal sekian. Minta rekaman per tanggal sekian, durasinya sekian.
nggak pakai dipilih-pilih udah dapat durasi yang per tanggal tersebut dan kemudian range semua CCTV-nya, semua CCTV yang ada kerekam di situ ketangkap semua. Oke, saya ambil ini, periodenya di sini minimal ini, saya udah ambil. Disita udah di situ, udah dapat dulu, udah dapat, kemudian saya salin semuanya. Oke. Harusnya gitu, nggak hanya yang per hari itu, gitu ya, diambil semuanya, di copy minimal, di backup hard disknya. Udah di backup, either dia boleh menyita, atau dia tinggalkan, karena dia untuk keperluan operasional. Boleh iya, boleh tidak. Iya, kalau ada kebutuhan misalnya di sini ternyata area tersebut sangat urgent, tidak boleh nggak ada hard disk gitu, jadi harus selalu merekam misalnya apa boleh buat si polisinya jangan sampai juga mengganggu. Berarti sekali lagi ya, tidak menjadi kewajiban untuk mensita DVR tersebut. Kalau pintar. Ya, tidak ada punya kewajiban. Tidak ada kewajiban. Tapi mengcopy sudah pasti menjadi kewajiban. Ya. Kalau tidak bisa menyita, mengcopy. Gitu. Kan dia mau menyita, nggak boleh Pak, karena gini gitu. Oke, kalau gitu saya copy. Oke, karena selentingannya di mana DVR-nya? Iya, ada dua nih. Kalau dia di mana DVR-nya ada, selentingannya ujuk-ujuk. Bahasa Jermannya mak gegagi. Apa itu? Bahasa Jawa kok itu. Jadi, tahu-tahu polisi penyidiknya ngasihnya ke bagian digital forensik berupa flash disk. Emang itu salah? Salah dong. Yang benar? Rekamannya DVR, kasihnya hard disk. Kalau nggak bisa kasih hard disk, kasihnya flash disk dengan berita acara bahwa DVR ini sudah disita pertanggal sekian, jadi hard disk. Dari hard disk sudah di backup jadi flash disk. Oh, nggak boleh langsung flash disk gitu nggak ya? Boleh. Nggak boleh misalnya kita datang ke Olivier, masukin ke flash disk ini nih, ada flash disk pindahin ke sini. Nggak boleh. Oh, nggak boleh? Nggak boleh, karena data realnya masih ada di sana. Dia masih sanggup untuk mengambil itu semua. 2016 loh. Ya. Hard disk, rata-rata kalau kita bilang umpamanya dengan jumlah channel yang segitu banyak, pasti hard disknya gede, minimal 1 tera, gitu, oke? Correct me if I'm wrong, ya orang telematika silahkan lah orang telematika. 2016 belum ada flash disk yang kapasitasnya 1 tera. Flash disk dia bisa dapat 1 dan kemudian bisa mengcover keseluruhannya. Ini kan flash disk aneh. Nah, saat dia tidak bisa tidak ada flash disk ukuran seperti itu, berarti kan sudah dipotong. Nah, saat dia sudah memotong, ini sudah melakukan tindakan yang tidak benar dalam melakukan pengambilan data. Ini asumsi atau itu memang? Oh, emang harusnya begitu. Enggak. Ini yang kita lihat di kasus Jessica ini asumsi atau memang terpotong memang sudah? Emang tahu-tahu udah dapat flash disk, nggak ada berita acara untuk dari dan memang sudah dipotong berarti. Jadi forensik menganalisa sesuatu hal yang sudah dipotong. Iya. Bukan raw mentah kayak gitu punya terus. Enggak. Tidak sesuai dengan standar apa yang dia mau juga, tapi tetap diperiksa juga pada waktu ngasihnya itu. Ke orang ya kayak gitu dianalisa dan tidak dilaporkan. Kalau ke saya nggak analisa, saya nggak laporkan. Kalau kayak gitu karena saya nggak mau dicekoki sama penyelidik. Karena gunanya penyelidik adalah dia sudah dapat, ceritanya dia sidik. Setelah diselidiki, dia sidik ya. Dia sidik dipastikan itu dapatnya. Kalau saya sudah dapat, saya kan tidak in touch sama yang itu. Saya punya metode saya sendiri. Iya. Sama persis kayak gini yang saya ngomong dengan Dokter Jaya. Kalau misalnya ada orang datang sudah bawa, ini adalah DNA saya dan anak saya. Coba dites seperti itu. Padahal kita sebagai dokter kan harusnya ngambil sendiri dan melihat sendiri. Ini kita langsung disajikan, ini silakan tes kayak gitu punya. Sehingga kan kita nggak tahu biasnya ada di mana ini. Iya. Pertanyaannya kayak gini, apakah bukti CCTV itu bisa direkayasa? Langsung kita pertanyaan ini. Bisa lah. Kan cuma kamera, cuma konten. Kenapa enggak? Rekayasa itu bisa secara waktu dia geser. Rekayasa itu dia potong nih. Saya melakukan A. Abah udah makan? Udah. Abah udah tidur? Belum. Ditanya kemudian dibalik dipotong. Abah sudah makan? Belum. Abah udah tidur? Udah. Dibalik tinggal konten itu nggak kelihatan. Kenapa nggak kelihatan? Dipotong segini, dipotong segitu. Saat semua rekaman terjadi cropping, itulah di situ kalau di film-film bilang eng. Terjadi sesuatu yang harusnya natural jadi innatural. Kita bisa tahu nggak bahwa itu sudah diedit atau enggak? Ya udah mulai kelihatan dong, udah pasti tahu dong. Karena atau kalau misalnya yang jago banget ngeditnya, jago banget, skillful banget, ini King Zack. Itulah gunanya alam ini. Jadi ada orang yang jago, dia punya good way, ya. Dan kemudian diadu dengan yang memeriksa juga good way. Tapi jangan salah, kita punya satu yang ternyata nggak punya. Apa? God way.
Selalu ada tangan. Jadi bagaimana gua tuh apa membantu saya karena saya doanya lebih banyak tahajud? Ya enggak lah gitu kan, apalah seorang abah gitu kan masih juga banyak maksiat, masih apa. Saya bilang saya dilindungi, tetapi Allah melindungi kasus ini dengan membuat orang yang mencoba merekayasa in a good way. Secara point of view dia, in the good way, God bilang, lo you teledar di sini ya, you terlupa di sini, jeger. Pasti tidak sempurna juga. Pasti tidak sempurna. Nah, kemudian memberikan kepada kita, kira-kira akhirnya ketemu, ini mesti ada kayak gitu, bocor. Kita bilang bocor, kan ketahuan, ini kan ketahuan, gitu. Durasi bisa diubah, jadi kenceng, jadi pelan. Durasi bisa diubah, jadi maju, jadi mundur, jadi bolak-balik. Soal garuk-garuk, kita bahas. Ya, itu juga ada permainan di situ. Itu permainan? Lah, ngomong ke garuk apa nanti? Daripada lupa ya? Iya. Daripada lupa. Itu benar nggak? Jadi kayak gini ya, katanya kan kalau yang saya dengar kemarin itu kan garuk-garuk. Terus ternyata dari cerita Bang Uto ya, Bang Uto katanya itu dia narik celana seperti ini, terus diulang. Tapi kan masa sih sebodoh itu, ahli digital forensik kan pasti nggak sebodoh itu bisa ditipu dengan garuk-garuk dengan video yang berulang. Iya. Pada kenyataannya menurut Mas Abah, jangan pakai mas lagi udah Abah. Iya. Abah aja. Menurut Abah kayak gimana kenyataannya? Kita ngelihatnya sekarang gini, bahwa seorang yang kalau ngomong adalah pengacara, kita nggak tahu dasar ilmu dia dari mana. Jangan-jangan asumsi, nggak boleh dong. Ya, saya udah bilang di mana-mana, orang digital forensik nggak boleh pakai asumsi. Harus ada suatu fakta. Kita lihat gerakan dia menggaruk. Kalau kita ngelihat garuknya benar, dia menggaruk. Ya kan? Tetapi saat dia menggaruk, kita lihat lingkungan sekitarnya. Masa saat dia lagi menggaruk di sini ada wanita lain, ada orang lain. Kayak gini juga. Iya, jadi ada namanya reversi, ada yang namanya repetisi. Iya. Kalau repetisi ini jadi saya nih, set, itu repetisi berulang. Kalau reversi, set dimaju mundur. Bumerang. Iya, bumerang. Cuma kalau bumerang kan muter balik, tapi kalau ini setelah maju dia mundur, dia maju. Kenapa saya bilang gitu? Gerakan si wanita itu juga dia maju, dia mundur, dia maju. Loh, pas ini gerakannya berbalik-balik, kenapa si wanita yang lain itu juga ikut joget? Jalan-jalan aja, jangan jalan nggak jadi mundur. Gara-gara orang garuk masih dia nggak jadi mundur. Serius seperti itu? Lihatin aja, ini kan ngomong nggak bohong nih rekaman. Wih, podcastnya Dr. Richard Lee ini bukan main valid. Pak, kalau di dunia kasusnya di CCTV ini manipulasi juga ya? Ya ada lah, banyak lah. Banyak juga? Banyak lah, upaya-upaya segala macam juga itu banyak. Jadi CCTV itu sangat bisa dipercaya, asal prosesnya benar. Asal proses benar. Nah, contohnya nih, rekaman sekarang. Ada rekamannya dari belakang ya, yang katanya ada seseorang dia punya bukti terbaru. Saya bilang namanya seseorang lah. Kasih bukti terbaru, tangannya, cari aman boleh saya nih. Dari situ sekarang ketawa lagi nih. Tapi dibilang ada bukti baru. Iya kan, bukti baru kemudian berarti dari angle tertentu. Iya. Iya kan? Nah, angle di sini adalah mengasih lihat selalu sisi-sisi yang tidak kelihatan dari ujung sana. Yang katanya ketutupan paper bag apa segala, kemudian dia bilang jadi nggak kelihatan nih. Padahal angle di sini kelihatan dari belakangnya. Iya. Saat itu nggak kelihatan, kenapa nggak ngambil data dari angle belah sini? Iya. Harusnya bisa kelihatan semua ya kan? Pas bener-bener yang nuangin. Iya, pas nuangin umpamanya nggak kelihatan. Itu satu, nggak kelihatan dari sini. Padahal sebenarnya itu cuma ada lalat, cuma di kayak giniin aja. Bukan lalat, dia megang sesuatu loh. Dia megang sesuatu. Dia megang sesuatu. That hand, bukan she ya. Saya bilang that hand grabbing something. Nggak tahu siapa itu. Nggak tahu siapa itu. Saya yakin bukan, karena ada suatu cirinya yang itu bukan tangan dia. Tetapi saya nggak mau kasih tahu cirinya apa. Nanti kalau ini dipakai pengadilan, saya bilang siapapun yang pakai di pengadilan saya turutin ke kamera ya. Hati-hati. Kalau nanti saksi ahlinya itu ketemunya sama saya bongkar. Jangan sampai malu. Pokoknya jangan gunakan data ini untuk ke pengadilan. Akan malu. Karena Abah berpikir bahwa itu bukan tangan Jessica. Bukan berpikir, udah data yang ngomong. Saya ngomong di sini nggak main-main, udah data yang ngomong. Dalam podcast Denny Sumargo, dihadirkan juga mantan jaksa penuntut umum atau JPU Syandi Handika dan mantan saksi ahli dalam kasus tersebut, Profesor Edward atau yang kerap disebut sebagai Profesor Edi. Mereka memperdebatkan tentang keberadaan sianida di dalam tubuh Wayan Mirna Salihin serta nama-nama baru yang muncul tapi tak pernah dihadirkan dalam persidangan. Harusnya kalau orang paham hukum, film dokumenter seperti itu tidak lagi membahas kejanggalan. Karena apa? Kita di Fakultas Hukum itu diajarkan postulat
res judicata pro veritate habetur. Artinya putusan pengadilan itu harus dianggap benar dan dihormati. Jadi sudah tidak ada lagi perdebatan. Apalagi kasus itu sudah diuji 4 kali. 5, Prof. Mohon izin. PK 2 kali. Oh, nah, malah dikatakan oleh Mas Sandi PK 2 kali 5 kali. Jadi pengadilan negeri diputus 20 tahun, pengadilan tinggi 20 tahun, Mahkamah Agung 20 tahun, peninjauan kembali kata Mas Sandi 2 kali juga diputus 20 tahun. Dan no dissenting opinion. Berarti tidak ada pendapat hakim yang berbeda. Memang diracunnya pakai sianida, tapi kalau di badannya nggak ada sianida, ya gimana ceritanya gitu kan Pak ya? Kemarin ada gambaran bahwa kalau misalkan sianida sudah ada di situ dan dimasukkan air panas, itu pasti ruangan akan tersebar semuanya dan semua orang akan keracunan. Di situ kami menilai bahwa berarti racun sianida belum masuk pada saat itu, karena apabila racun sianida itu kena air panas, itu langsung menguap. Satu ruangan pasti akan kena racun semuanya. Artinya dari awal sampai dengan penyajian itu belum ada racun. Karena kan menurut Profesor Budi Sampurna kalau nggak salah. Ya, Budi Sampurna. Budi Sampurna menyatakan itu. Ada saksi Marlon, kalau nggak salah itu server, dia memberikan 2 minuman, yaitu Sazerac dan Old Fashion cocktail di depan Jessica. Di situ dia sudah melihat bahwa sedotan sudah ada di dalam Vietnamese Ice Coffee. Sudah terbuka bungkus kertasnya. Jessica tidak mengakui. Acara, dia tidak mengakui kalau dia menaruh di situ. Betul. Tapi pada saat diperlihatkan CCTV, baru kaget dia. Oke. Karena CCTV kan nggak mungkin direkayasa. Karena CCTV kan nggak mungkin direkayasa. Karena CCTV kan nggak mungkin direkayasa. Itu kan ada frame by frame, Ya. dilihat semua. Ada 9 CCTV. Ada 9 CCTV. Pertanyaan pertama adalah, apakah ada penyisipan gambar dan ada pemotongan gambar? Mereka bilang tidak ada. Jadi bukan satu ahli digital forensik, 2 orang. Kami itu untuk membackup bahwa ini memang sah dan yakin dan memang alat buktinya itu kuat. Ahli nggak cuma satu untuk satu bidang ilmu. 2. Digital forensik 2 orang, toksikologi 2 orang, kedokteran forensik 2 orang, psikolog 2 orang, ahli pidana 2 orang. Digital forensik menunjukkan bahwa di periode waktu 1629 sampai 1645 hanya ada Jessica. Kalau mayat Mirna diotopsi, apa yang didapatkan dalam tubuh Mirna? Ya tanyakan kepada dokter yang melakukan otopsi. bukan kepada orang lain yang tidak melakukan otopsi. Karena nilai pembuktian orang yang tidak melakukan otopsi itu sama dengan orang yang cerita di pinggir jalan. Soalnya kan 10 menit setelah kematian tidak ada ditemukan tanda-tanda sianida. Oke. Setelah 2 hari kemudian, 3 kayaknya. 3 hari kemudian ditemukan 0,2 yang menjadi kejanggalan bahwa kadar sianida per mililiternya itu tidak cukup untuk membuat seseorang itu meninggal dunia. Begini, harus kita ketahui persis bahwa sianida ini kan racun yang sangat mematikan. Jadi setelah dilakukan otopsi, jadi diambil sampelnya dari lambung, dari empedu, dari air hati, urin. Kemudian kan diuji di laboratorium forensik. Lalu yang membaca hasil uji laboratorium forensik itu adalah Profesor Budi Sampurna. Ditemukan natrium sianida, NaCN. Itu kan adalah satu rangkaian senyawa. Ion 0,2 sianida miligram per liter, tetapi juga ada 950 miligram natrium per liter. Kesimpulan dari Profesor Budi Sampurna bahwa kandungan NaCN, natrium sianida di dalam tubuh itu sudah cukup untuk mematikan. Karena itu berulang kali saya katakan, yang harus ditanya itu adalah mereka yang melakukan pemeriksaan. Kan yang disebutkan hanya 0,2 miligram per liter. Tetapi harus ingat bahwa yang dimasukkan ke dalam tubuh itu kan natrium sianida. Natrium sianida itu sianida dalam bentuk garam. Kalau sianida dalam bentuk
gas namanya asam cyanida. Sebanyak itu. Jadi yang ditemukan di dalam lambung itu 0,2 miligram per liter air plus 950 miligram per liter air. Jadi kalau itu kan senyawa yang menjadi satu, natrium cyanida. Makanya hasil pembacaan Profesor Budi Sampurna yang tentunya jauh lebih paham dari saya dalam kesimpulan apa yang ada di tubuh Mirna, dia menyebutkan bahwa NaCN, dia tidak pisahkan loh. Dia tidak pisahkan natrium sendiri, cyanida sendiri. Dia katakan NaCN sebanyak itu sudah cukup untuk mematikan. Mas Krisnamurti mengatakan, kalau tidak diotopsi, kita tidak akan tahu apa penyebab kematian Mirna. Maka pada tanggal 10 itulah dilakukan otopsi. Otopsi. Cuma otopsinya katanya tidak menyeluruh. Parsial. Bahasanya parsial. Dan itu akhirnya digunakan sebagai alat bantahan bahwa ada kemungkinan meninggalnya bukan cyanida, kan gitu kan? Saya potong ya. Denny, saya kebetulan mengajar mata kuliah forensik. Otopsi itu dituangkan dalam visum et repertum. Lalu kemudian di dalam berita acara yang tim itu dipimpin oleh Dr. Musyafa, itu dada Mirna itu dibelah. Itu saya tahu. Lambung diambil, hati diambil, kemudian empedu diambil. Pada organ-organ itu sudah ditemukan cyanida. Maka tidak perlu kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kan barang yang dicari sudah ada. Terkait dengan 70 menit setelah meninggal, itu kan diambil sampel cairan lambung. Dan itu diuji dan hasilnya negatif. Itu sebenarnya yang disampaikan ke publik di podcast dan juga di Netflix itu sebenarnya nggak lengkap. Karena yang diambil itu sisa cairan hanya 0,1 ml. Dan untuk menguji apakah ada pH, ada cyanida, ada arsenik, ada kafein, itu butuh lebih banyak sampel. Sampel 0,1 hanya cukup untuk satu pengujian pH saja. Sisanya nggak diuji karena memang nggak cukup sisa lambungnya. Tapi keluar dari hasil lab negatif karena memang tidak diuji. Jadi orang tidak taunya ada. negatif. Ya. Orang taunya negatif kan, jadinya gitu. Pada organ-organ itu sudah ditemukan cyanida. Maka tidak perlu kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kan barang yang dicari sudah ada. Sudah ditemukan. Tunggu, saya jadi bingung ini. Tadi katanya pas diuji sampel, ya kan, sampelnya cuma sedikit itu yang diambil, tidak ditemukan cyanida negatif gitu kan. Nah, pada saat organ-organnya diambil sudah ditemukan cyanida. Ya, itu pada periode yang awal itu. Awal. Ya. Jadi sebenarnya saya tambahkan ada keterangan dari kalau nggak salah Dokter Slamet Purnomo. Intinya adalah rongga mulut dan kerongkongan dari Mirna itu korosif. Ya, lambungnya pun korosif. Lambungnya betul. juga korosif. Itu hasil otopsi begitu. Hasil otopsi. Ya. Oke. Kita juga nggak langsung berhenti di situ. Jadi inilah ibarat puzzle, kita kait-kaitan. Kalau memang Mirna nggak minum racun, kenapa mulut dan kerongkongannya korosif? Oke, itu jadi pertanyaan. Itu kan pasti lewat sini karena minum Vietnamese Ice Coffee. Dan Dr. Slamet Purnomo di persidangan kalau tidak salah menyatakan dia itu saking banyaknya racun yang dia minum, belum sampai waktu awal diperiksa itu 70 menit, belum sampai bawah sudah asfiksia. Jadi sudah langsung kehabisan napas karena kalau kita lihat di videonya 2 menit setelah minum langsung kolaps. Saking banyaknya racun di situ, dia tidak bisa lagi bertahan untuk bisa menahan efek racun itu. Nggak perlu tunggu lama. Nggak perlu tunggu lama. Itulah rangkaian-rangkaian yang kami menilai bahwa oh ini harusnya jangan berhenti hanya di 0,2 karena 0,2 miligram itu ditemukan 3 hari setelahnya dan itu setelah melalui proses embalming, pembalsaman, dan itu ada penguraian. Racun itu terurai pada saat proses embalming. Bisa jadi itu pun terurai semua yang tadinya banyak. Ada teori dan kemungkinan itu ditanyakan di pengadilan. Oke. Mungkin saya tambahkan lagi. Kalau racun itu tidak sedemikian banyaknya, setelah di embalming pasti 0. Ada salah satu ahli yang menyatakan karena racun sangat banyak,
Makanya setelah Tersisa. 3 hari pun Tersisa udah embalming pun 0,2. masih ada 0,2. Iya. Harusnya 0. Jadi kan sebenarnya poin pertama yang akhirnya membuat itu menjadi kejanggalan adalah tidak ada otopsi langsung kan. Pada ada yang tadi dikarenakan itu, itu ada urusan tadi itu. pribadi keluarga. Betul. Di situ yang aku dengar bahwa ibunya berkeberatan dan itu masih masuk akal. Tapi gitu bahwa ya. tidak ada otopsi itu hoax. Masuk akal Tapi gitu bahwa ya. tidak ada otopsi itu hoax. Masuk akal Tapi gitu bahwa ya. tidak ada otopsi itu hoax. Otopsinya akhirnya dibawa bahwa tidak menyeluruh bagian kepala, kenapa tidak di ini segala macam. Karena sudah ditemukan barang itu, sianida itu di lambung dan kan diambil sampelnya Oke. yang 0,2 itu. 0,2. Ya. Nah, pertanyaannya 0,2 ini buat publik nggak cukup, Pak. Gimana kita menjelaskan 0,2 buat publik Itulah itu? tadi yang di framing 0,2 miligram per liter. Padahal kan kalau kita lihat kesimpulan dari Profesor Budi Sampurna yang melakukan pemeriksaan, kan natrium sianida 950 mg per liter. Jadi kan senyawa itu tidak dia bisa pisah. dipisahkan. Jadi sianidanya Ya. 0, Ya. natriumnya dia nggak Betul, masukkan, dia maksudnya tidak gitu. masukkan. Yang Mirna meminum. Itu kan prosedur, bukan prosedur. Keadaannya adalah Mirna minum dan bilang kalau ini apa ini, it's awful. Dia bilang kayak gitu. Ya. Dia langsung kibas-kibas. Setelah itu dia tawarkan ke Jessica. Jessica Jessica langsung nggak nolak. mau. Ada di CCTV? Ada, Jessica Ada. nolak. Yang mencicipi justru Hani. Jadi Hani iya dia mencicipi Sedikit. bukan minum. Minum. Loh. Dia ambil di situ terus kemudian kok rasanya nggak enak dan dia cium baunya sangat tidak Pahit, enak. kalau berdasarkan Pahit. keterangan pahit dan sedikit terbakar. Jadi Itu dia tidak minum loh karena sudah lihat mineral begitu dia bukan mencicipi ya. Jadi dengan apa menggunakan sedotan. sedotan. ya? Mencicipi. Sedotan diambil gitu Bukan. dan cicip gitu. Di zip Oh gitu. Zip. Oh tidak ditelan. sedikit nyampe di lidah. Oh iya. Ya, dirasa saja tapi sudah pahit dan panas seperti terbakar menurut keterangan Hani. Dia langsung nggak lanjutin. Jadi kita juga menilai Jessica disuruh coba nggak mau. dia nolak setelah itu. Sebelum itu dia nolak. Ada di CCTV itu? Ada. Bisa kita pikir, wah benar juga ini. Kalau menurut dia setelah orang meninggal itu warna kulit mayatnya itu berwarna cherry red Cherry. ya. Ini pas dia lihat katanya ini tidak cherry red, ini biru Oke. katanya dia bilang. Setelah itu keluarlah foto cherry red. Nah itu kan bikin kejanggalan lagi. Saya lihat di berkas perkara ada saksi namanya Amelia. Saya lihat di berkas perkara ada saksi namanya Amelia. Saya lihat di berkas perkara ada saksi namanya Amelia. Itu ke BAP-nya dibacakan dan dia itu kalau nggak salah sebagai dokter atau sebagai staf di rumah sakit melihat bahwa pada saat dia melihat mayat Mirna itu mukanya cherry red sebenarnya. Oh saksi itu? Saksi itu dibacakan Amelia. Itu dibaca berapa jam setelah waktu setelah dibawa ke rumah sakit? Iya, saya lupa berapa jamnya. Setelah Tapi itu di BAP ada. Oke. Dan itu dibacakan di persidangan bahwa saksi itu melihat mayat Mirna cherry red. Ya. Itu celana sudah dicari berhari-hari, Celana Jessica kan dia buang. nggak ketemu. Udah dengar belum penjelasan dari Bapak Otto? Apa? Bahwa celana itu sebenarnya bukan secara directly dibuang oleh Jessica. Terus diapakan? Oke, jadi penjelasannya itu pada saat itu pembantunya datang berkata bahwa non ini celananya robek. Terus katanya Jessica bilang kalau robek dibuang saja. Setelah itu ternyata pembantunya tidak membuang, katanya dia merendamnya. Nah setelah direndam itu ditemukan sama Jessica 3 hari kemudian celana itu sudah bau ikan asin katanya. Itu begitu ya? Koreksi saya kalau saya salah ya. Setelah itu dibuanglah akhirnya oleh si mbaknya atau Jessica-nya ke tempat sampah gitu. Iya. Dan itu sudah ditelusuri. Kami Sama nggak penjelasannya dari berita acaranya? Katanya itu di berita acara di ada. berita acara itu dibuang ke tong sampah, tapi kalau itu bau ikan asin saya mungkin harus mengingat lagi ya. Oke. Cuman intinya dibuang ke tong sampah dan kami minta untuk ditelusuri sampai tong sampahnya ini di mana ujungnya nih TPA-nya nggak ketemu. Hal yang dipaparkan Profesor Edi dan Jaksa Penuntut Umum Shandy Handika kemudian dipertanyakan lagi oleh Dr. Richard Lee kepada sang pengacara tervonis Jessica Wongso. Dalam podcast mereka, Otto Hasibuan memberikan beberapa hasil sampel laboratorium dari sisa minuman dan yang selanjutnya diasumsikan oleh Shandy Handika dan Profesor Edi sebagai otopsi parsial untuk dilihat, dianalisa dan didiskusikan oleh Dr. Richard Lee.
Pada tanggal 6 Januari jam 18 pasien datang ke rumah diantar oleh keluarga. Kemudian dilakukan bantuan napas dan resusitasi jantung paru selama sekian. Nadi tidak teraba, napas tidak ada, dengan jantung tidak ada. Ya, dilakukan pupil menerbang refleks cahaya negatif bibir kebiruan. Oke. Ini dari awal sudah biru. Dari hasil EKG tidak menunjukkan aktivasi jantung. Resusitasi jantung baru dihentikan. Pasien dinyatakan meninggal di hadapan dokter. Oh. Ini Sudah kan, dinyatakan jelas seperti itu ya? Ini ya. Pasien dinyatakan meninggal di hadapan dokter, perawat dan keluarga pada jam 18.30. Nah, baca aja selanjutnya. Kemudian apa? Keluarga diminta melakukan CT brain. Oke. Kesan tidak ada kelainan. Oke. Tidak ada kelainan kan? Nah. Jam 19.40 saya izin baca ya. Keluarga diminta melakukan pengambilan cairan lambung, sampel disimpan dalam 2 kontainer masing-masing 10 cc, diserahkan kepada keluarga untuk tindak lanjut. Jam 22 atau jam 10 malam, jenazah pasien Wayan Mirna Salihin dibawa keluarga untuk disemayamkan di rumah duka. Jadi berapa tadi diambil itu cairannya? Diambil cairannya 19.40. Ya, jam 19.40. 19.40. Oke, kalau meninggalnya jam berapa? 18.30. Berapa menit itu? 1 jam 10 menit. Berarti berapa jam? 70 menit kan? 1 jam 10 menit. Artinya 70 menit. Iya. Ketujuan 10 menit. Yes. Iyalah. Jadi setelah meninggal berarti 70 menit sudah diambil cairan lambungnya, diserahkan pada keluarganya untuk diperiksa. Inilah yang diberikan oleh si keluarga itu kepada lab from Polri. Ya, Puslapor ya. Puslapor. Dan hasilnya oleh lapor mengatakan negatif sianida. Oke, saya tanya sekali lagi. Hasilnya negatif sianida atau tidak diperiksa sianidanya? Nah, ini datanya. Ini benar. Ini kan karena podcast sebelumnya yang membawakan podcast itu bukan seorang dokter. Tapi yang di sini ada sedikit perbedaan. Ya. Kalau kita ke laboratorium, katakanlah urin kita kurang, diperiksa. Ada hasil nggak? Anda cerdas. Jawabannya pasti, mohon maaf, sampel tidak mencukupi. Tidak akan jawab negatif. Ya, tidak ada hasil kan? Betul. Tidak ada hasil. Dari awal saya melihat video tersebut, saya sudah tahu jawabannya. Karena saya nolak, hostnya bukan dokter, makanya tidak tahu. Saya bilang. Karena kalau misalnya dokter, saya yang bawain host tersebut pasti saya akan bilang, kalau hasilnya negatif karena sampel tidak mencukupi, tidak mungkin. Setiap lab itu punya standar. Betul. Kalau misalnya sudah cek darah, terus periksanya nambah dan kira bisa ada hasil, maka dia tidak akan munculkan negatif. Pasti akan keluar dari hasil lab bahwa sampel tidak mencukupi, tidak dapat diperiksa, bukan negatif. Iya, tidak ada hasil jadi. Makanya saya mau bertanya dengan Bang Otto, ini diperiksa atau negatif hasilnya? Ini datanya. Oke, saya bompang baca. Ini dari lapor itu. Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti, didapatkan hasil sebagai berikut ya. Ini jadi ada berita acaranya pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti sisa minuman dan organ cairan tubuh ya pada tanggal Kamis tanggal 21 Januari 2016. Oke. Hasilnya. Jadi ini kan dilihat di sini. Bukti 1. Ini yang berbukti 1, 2, 3, 4, 5. Harus kita lihat dulu kan. Nah, barang bukti 1 ini apa ya kan? Nah, harus kita lihat di sini ya. Nah, di barang bukti 1 itu adalah merupakan barang bukti gelas minuman yang ada di botol. Gelas botol minuman hasilnya positif 7.400 mg per liter. Ya, itu ada di botol. Barang bukti kedua. Botol sisa minuman es kopi Vietnam berisi 200 mg. Selanjutnya disebut barang bukti kedua. Dalam botol berarti ya. Dalam botol ada 7.900 mg per liter. Positif juga. Positif juga sianida ya. Sedangkan barang bukti ketiga adalah botol minuman pembanding berisi dengan 300 ml yang dibuat oleh pihak kafe. Berarti dia kopi yang lain pembanding. Ya. Kopi pembanding lain hasilnya negatif sianida. Barang bukti keempat, pipet berisi sisa cairan 0,1 selanjutnya disebut dengan barang bukti 4. Ini pipet yang diminum oleh Mirna. Betul. Isinya ini bukan pemeriksaan minta, ini bukan. Satu buah pipet berisi sisa cairan 0,1 mili. Ini adalah kalau ini sisa cairan yang waktu ambil ses lambung itu.
Cairan lambung ya Pak Salim. Cairan lambung 0,1 tapi? Iya, diambilnya sisa 1 buah pipet berisi sisa cairan 0,1 ml, selanjutnya disebut barang bukti 4. Nah, hasilnya negatif juga? Ya. Hasilnya negatif juga? Ya. Yang nomor 5, sekarang kita baca nomor 5, barang bukti yang ini ya. 1 buah toples berisi cairan lambung. Iya. Selanjutnya disebut barang bukti BB5. Positif mengandung 0,2 mg per liter. Ini berarti 3 hari setelah kejadian ya. Betul. Oke, barang bukti yang keempat, barang bukti ke-6 adalah 1 toples berisi empedu dan hati yang selanjutnya disebut dengan barang bukti 6. Iya. Negatif arsen, negatif ion sianida, positif natrium, negatif pestisida, positif kafein. Ya, jadi negatif sianida. Di sini yang BB3 kan? Oke. Jadi BB3 inilah yang cairan yang diambil dari lambung itu. Oke. Enggak, bukan. Cairan nomor 3 ini minuman pembanding. 4. Nomor 4 itu pipet. Ya, 4. Ya. Nomor 4 itu pipet. Ya. Yang kita ngomong nomor 5 itu adalah cairan lambung hari ketiga. Betul. Kalau saya baca di sini ya. Ya. Sedangkan yang barang bukti ke-6 itu adalah hasil yang lain, empedu dan hati yang disebut barang bukti ke-6 itu negatif juga hasilnya. Ya. Sedangkan barang bukti yang selanjutnya adalah spuit berisi urin. Dari urin juga tidak diketemukan ada sianida. Ya, natriumnya positif 2.300. Bagi kalian semua yang belum tahu jadi natrium, BB4 ya jadinya yang negatif kan? Iya. BB4. Jadi natrium itu adalah garam dan natrium itu normal ada dalam tubuh. Harusnya nggak ada masalah. Yang kalau hasil muntahannya ada nggak? Nggak ada. Bang Oto, muntahan pada waktu di rumah sakit? Nggak ada diperiksa, saya ingat saya nggak ada. Itu diperiksa? Waktu Seingat saya dari kan, laporan ini nggak ada. Kan kalau misalnya dari pemeriksaan kan hari pertama 70 menit dari meninggal, itu ada diperiksa cairan lambung, lalu 3 hari kemudian sianidanya 0,2. Iya, jadi pertama 0 dari muntahan, lalu 0,2. Bang Oto ada nggak yang pertama? Saya tidak ya itu yang 70 menit itu hanya itu yang BB4. Oh, bukan ini Bang Oto. Kalau di sini punya ini pipet. Karena itu alatnya itu kan. Oh. Alatnya mengambilnya itu di pipet. Oh, oke. Makanya di dalam berita acara di atas itu katakan diberikan kepada keluarganya kan dengan di dalam pipet dikasihnya. Oke. Tapi hasilnya negatif ya? Negatif. Bukan tidak mencukupi sampel. Tidak mencukupi sampel. Oke. 0,1 ml tapi hasilnya negatif. Oke. BB4. Jadi ini selalu kuncinya. Jadi BB4 ini adalah cairan yang lambung yang diambil pada waktu 70 menit setelah dia meninggal. Dimasukkan dalam pipet itu. Oke. Itulah yang dikirim ke lab Polri. Oke. Lapor diberikan keterangan bahwa hasilnya negatif. Oke, jadi hasilnya negatif. Ya? Bukan tidak mencukupi. Tidak mencukupi. Kalau tidak mencukupi, nggak akan ditulis negatif. Nah, sudah jelas itu. Itu peraturan dari semua lab, semua dokter pasti ada. Dari awal saya mendengarkan, saya langsung nangkap. Saya langsung nangkap. Tidak mungkin saya bilang. Kalau memang tidak mencukupi, akan dijawab tidak dapat diperiksa. Tidak bisa. Karena tidak mencukupi hasil. Kalau sudah bisa ada hasil negatif, berarti mencukupi kan begitu. Oke. Tapi di situ kan ada kata-kata bahwa racunnya terlalu banyak. Saking banyaknya belum sampai masuk ke lambung, itu sudah kejang-kejang. Dan saking bukti banyaknya di dalamnya itu ada 0,2 sianida dan 950. 950 apa ya? Saya nggak jelas dari pembicaraannya. Sekarang saya lihat lagi nih. Anda dokter tadi bicara natrium ya? Iya. Coba kita lihat. Saya tuh tidak jelas 950 itu pada waktu dijelaskan itu 950 apa? Nah, ini 950 ini ya. Iya kan? Oke. Ini apa ini? Oke. Saya akan baca ya. Oke. Berarti benar ini. Datanya 150. Komplit ya. Oke. Ditemukan barang bukti 5. Jadi saya bacain lagi ya. Ini saya bacain doang ya. Jangan nyalain ke saya ya. Saya cuma baca. Barang bukti 5 adalah toples berisi cairan lambung ya. Ini hasil hari ketiga diperiksa cairan lambungnya. Sampel yang diambil, terus diperiksa cairan lambungnya yang ketiga, itu ketemulah sianida 0,2 mg per liter. Dan ketemu positif ion natrium 900 mg per liter. Terus apa masalahnya dengan ion natrium? Natrium kan? Kan natrium kan? Ion natrium itu hal yang wajar ada dalam tubuh itulah kita. Oleh para podcast itu yang komentator dibilangnya natrium sianida. Dia ngomong di twist ini.
Natrium itu kalau saya nggak salah ya, garam. Mungkin kalau saya kan dokternya masih cupu ya, mungkin senior saya bisa bercerita kali ya. Tapi setahu saya natrium itu adalah garam. Jadi orang itu si Polskes yang di Kejaksaan kemarin itu, yang di Polskes yang lain, Pak Densu lah, saya katakan aja lah, dia bilang bahwa jangan hanya lihat 0,2, lihat juga ada 950 natrium, tapi dia twist, dia bilang natrium cyanida. Padahal datanya ini adalah natrium. Karena yang membunuh itu setahu saya adalah CN negatif, cyanidanya. Dia twist, dia bilang natrium cyanida 950. Oke. Kalau nggak salah saya. Oke. Setelah baca ini, jadi saya lebih komplit. Karena saya nggak tidak begitu jelas apa yang dimaksud dengan 950. Dan saya sampai telepon Dokter Jaya malam harinya. Saya sampai telepon Dokter Jaya, apa sih 950? Oh itu natria, Dokter Richard dia bilang. Dan natrium itu hal yang wajar dalam tubuh kita. Betul. Dia berbicara ya saya bilang kalau cuma natrium doang ya hal yang wajar. Saya bilang karena Na positif kalau bertemu dengan cairan lambung, kalau saya nggak salah nih ya, sekali lagi saya dokter cupu ya, saya bilang kalau ketemu dengan cairan lambung akan menjadi NaOH. Oh gitu ya? Iya. Lebih bagus banget nih kalau gitu. Ada yang bantu jelasin. Yang saya tahu ada 0,2 miligram cyanida, mililiter ya. Ada 950 natrium. Bukan natrium cyanida. Oke. Sampai di situ saya cukup clear ya. Oke, saya tanya lagi nih. Selagi di sidang, ini Jessica-nya raut wajah ini senyum-senyum, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah sama sekali kayak gitu. Memang kepribadian Jessica menurut Bang Otto dari awal kayak gimana sih orangnya? Dia selalu mengatakan pada saya, karena saya nggak bersalah, kenapa saya harus bersandiwara? Jadi bisa saja. Tapi kan bisa. Dan dia tidak merasa bersalah sampai detik ini. Tapi sedih karena dizolimi gitu. Yo iya memang sakit dia bilang. Tapi saya nggak mau tunjukkan sama orang. Karena dia bilang kalau saya nangis di sidang, ibu saya pasti kolaps dan lihat saya nangis. Jadi hubungan di rumah dengan ibunya baik sekali. Itu sebabnya dia bilang bahwa ibunya pun nggak boleh datang ke sidang. Karena kalau saya lihat ibu saya di situ, dia nangis juga, saya pasti kolaps. Jadi biarkan kami jangan melihat satu sama lain. Biar ini diri. Jadi saya lihat dia ini orang yang bersedia menderita demi orang lain. Ini tipenya dia. Berarti Bang Otto melihat dia adalah wanita yang kuat ya? Wah, kuat ya. Dan cerdas. Iya. Oke, Bang Otto nggak ada nasihatin gitu kok, pura-pura nangis kayak, pura-pura sedih kayak. Kita nggak mau membuat satu drama-drama seperti itu. Ya. Karena saya hanya bilang, kamu kenapa nggak bisa nangis saja rupanya? Ya saya nggak menangis untuk apa? Tapi yang orang tidak tahu, ya kan orang bilang juga kadang-kadang lawyer kan biasa bisa bikin drama dan sebagainya kan? Apa susahnya buat itu? Tapi dia setiap habis sidang, di situ dia meledak nangis tanpa orang lain. Nangis? Di depan saya. Kalau ada orang lain, dia juga diam lagi. Hanya depan saya dia bisa nangis. Ramainya kasus ini juga ternyata telah sampai ke pengacara Brigadir J, yaitu Kamarudin Simanjuntak, yang mengatakan semua orang yang mengenal Mirna yaitu orang terdekat bisa jadi pelaku. Kalau keyakinan hakim mengatakan itu adalah Jessica pelakunya, dari mana dasar keyakinan hakim itu? Keyakinan hakim akan harus didasarkan oleh dua alat bukti. Minimal dua alat bukti ditambah keyakinan. Tapi kalau didasarkan pada keyakinan hakim yang menjadi pertanyaan. Netizen saya terima kasih kepada mereka karena inilah kepedulian kita kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat tidak adil atau merasakan ketidakadilan. Biarlah ini Tuhan yang membalas atau Elohim yang membalas ujian netizen itu. Banyak Pak. Seharusnya memang kalau seperti Sambo ya, di otopsi. Seperti di kasus Sambo ya, otopsi pertama kan dimain-mainkan. Sudah di otopsi aja dibilang memerkosa. Saya mengatakan tidak diperkosa. Otopsi lagi gitu loh. Dan saya masukkan dokter saya masukkan juga ahli saya 2 orang. Langsung saya pegang, saya notariskan. Nah notaris itulah saya gaung-gaungkan kemana-mana, akhirnya terbukti. Begini loh, itu kan ahli. Keterangan ahli yang diajukan oleh jaksa tentu mengatakan meninggal karena terkait racun. Nah keterangan ahli ini juga itu loh, keterangan ahli yang diajukan oleh Otto gitu loh, tidak meninggal karena racun. Nah makanya untuk menjawab itu harus diotopsi, diperiksa otaknya, apakah otaknya ada enggak.
atau masih disimpan di otak itu bukan, atau sudah pindah ke tempat lain. Diperiksa hatinya, diperiksa jantungnya, diperiksa empedunya, semua diperiksa lambungnya, diperiksa urinnya gitu loh, air kencingnya, semua diperiksa. Kalau di otopsi yang dilakukan oleh aparatur pemerintah atau otopsi oleh rumah sakit yang berwenang gitu loh. Kita kan nggak tahu ini apakah Jessica ini punya riwayat penyakit yang lain. Kita kan nggak tahu, atau sudah diracun di luar ketika minum kopi jadi kena, kita kan nggak tahu. Atau dikena di jalanan, atau kena di tempat itu. Belum tentu hanya Jessica loh, ada di situ temannya. Ada juga petugas restoran atau petugas apa namanya itu, gerai minum gitu kan. Itu kan semua patut dicurigai. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, tidak ada yang melihat bahwa Jessica memasukkan racun atau cyanida ke minumnya. Itulah makanya saya bilang tadi bahwa pelaku ini kan bisa saja keluarga. Kalau kita kembali ke asas gitu kan, sebenarnya tidak enak saya ucapkan di sini. Ada yang mau menikah, seorang ayah, si anak tidak setuju. Udah dapat poin belum? Nah, si anak ini dalam keadaan tidak setuju pergi ketemu temannya. Udah tahu kan? Nah, bisa saja dalam tanda petik bla 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 gitu. Jessica itu harusnya bebas. Janganlah orang dihukum karena pendapat. Pendapat ahli kan itu pendapat boleh-boleh saja. Tapi ahli tidak setuju, tidak bulat semua loh. Ahlinya jaksa, ahlinya Pak Otto, ahli penasihat hukum, kan tidak bulat. Namanya ahli memang begitu pendapatnya. Yang ini berpendapat karena dikasih sesuatu, pendapatnya sesuai dengan jaksa. Ini juga begitu. Tetapi yang mau saya katakan, tidak ada keterangan ahli yang menyaksikan atau yang melihat dia memasukkan minuman itu. Padahal di tempat terbuka, tidak ada keterangan surat yang menyatakan bahwa dia memasukkan minuman itu dengan cyanida. Nah, ini kan keterangan fatal ini. Ahli tidak ada, surat tidak ada. Gitu. Jadi apa? Kalau Gerasi kan harus mengaku dia. Masalahnya kan Jessica tidak mengaku. Yang memungkinkan itulah PK ke-3 misalnya. Masih bisa PK ke-3? Bisa. PK pertama, kedua, ketiga dan seterusnya tidak dilarang. Strateginya, pertama diotopsi udah lewat waktu. Kemudian kita buka dulu, ada nggak saksi-saksi yang hadir di situ melihat? Apakah itu Rangga katanya, apakah temannya, apakah yang lain? Kalau tidak ada, berarti bagaimana caranya? Kemudian surat, ada nggak surat yang menyatakan bahwa dimasukkan ke situ cyanida? Ada surat nggak? Kalau tidak ada, berarti kita jauhi saksi, kita jauhi surat. Masuk lagi pada ketiga, keterangan ahli. Keterangan ahli mana kita pakai? Ahlinya pengacara nggak? Ahlinya? Kalau menurut saya, kalau tidak terbukti pertama, kedua dan tidak ada otopsi, bebas. Itu strateginya. Jadi jangan mempidanakan orang pakai pendapat, gitu loh. Pengadilan tentu berhak merehabilitasi nama baiknya. Caranya gimana tuh? Ya diumumkan, direhabilitasi nama baiknya dan diganti rugi. Biasanya berapa kalau ganti rugi? Kalau nggak salah sekarang 700-800 kalau salah. Juta. 800 ya? Juta. Pengacara Jessica Kumala Wongso menyatakan bahwa akan ada tindakan hukum lanjutan agar Jessica bisa mendapatkan keadilan. Nah, bagaimana menurut kalian? Jessica telah secara sah bersalah di mata hukum, tanpa mengurangi rasa hormat pada pengadilan dan putusan hakim terhadap Jessica Kumala Wongso. Tapi, apakah standar prosedural di dalam penyitaan bukti tersebut benar telah sesuai? Tuliskan komentar kalian di bawah. Demikianlah video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di video berikutnya.